Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan terjemah, ternyata itu bisa kita temukan beraneka ragam. Ya mungkin karena kebanyakan orang itu kan melihat terjemah hanya satu ya, yaitu terjemah Depak. Sehingga seakan-akan terjemah Al-Quran itu sama semuanya. Padahal sangat beraneka macam atau beraneka ragam terjemah itu. Maka kita coba perhatikan surat An-Nazi'at atau surat 79 ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wan nazi'ati gharqa. Lihat beberapa fakta. Mungkin Anda hanya melihat satu terjemah, ya bisa kita lihat yang lain. Walaupun dalam bahasa Indonesia, apalagi kalau yang berbahasa Arab. Wan nazi'at itu sendiri kan wa-nya itu merupakan huruf qasam atau huruf sumpah. Oleh karena itu dalam bahasa Indonesia diartikan demi. Ya kalau deminya saya kira boleh dikatakan samalah setiap terjemah. Jadi tidak ada perbedaan kalau sumpah itu diartikan demi. Tapi yang saya soroti itu kalimat an-nazi'at yang dijadikan sumpah oleh Allah demi nazi'at. Apakah itu benda gaib, benda lahir, benda angkasa, atau yang lain? Umpamanya kita lihat terjemah depan atau Departemen Agama RI. Dia menyebut demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wanaji'ati gorko itu. Sedangkan Bahtiar Surdin dalam terjemahnya yang diterbitkan oleh firma Sumatera itu menerjemahkan demi benda-benda angkasa yang beredar dengan kecepatan tinggi. Lihat perbedaan antara malaikat dengan benda angkasa, sudah pasti itu berbeda. Mahmud Yunus menerjemahkannya demi bintang-bintang yang terpelanting jatuh, terlempar, sehingga disebut tai bintang. Nah itu Mahmud Yunus. Jadi sudah ada 3 ini, malaikat, benda-benda angkasa, kan bintang dan bintang. Beda lagi Muhammad Said. Wanasi'ati gharqa, beliau terjemahkan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Hampir sama dengan Depak ya. Ada lagi terjemah Departemen tim Angkatan Darat. Kan ada terjemah Al-Quran yang disusun oleh tim Angkatan Darat. Itu demi yang mencabut nyawa dengan keras. Nah, mencabut nyawa. Dan tidak disebut ini apa makhluknya. Pokoknya mencabut. Cuman kalau mencabut nyawa kan kita ambil otomatis malaikat. Sedangkan dalam terjemah bahasa Sunda, arti wanazi'ati gorko itu perhatikan bentang-bentang nuga rancang pinahna. Itu bentang yang cepat. Jadi kalau kita perhatikan terjemah tadi, nampak sekali dalam bahasa Indonesia itu antara terjemah yang satu dengan yang lain. Namun ada pula yang mempunyai kesamaan, hanya beda redaksi, ya seperti antara benda angkasa dengan bintang, itu kan hanya beda redaksi. Karena bintang itu termasuk benda angkasa. Namun jika dibandingkan antara malaikat dengan bintang, itu kan cukup sulit dikompromikan maknanya. Perbedaan tersebut tentu dipengaruhi
oleh ilmu yang dimiliki penerjemah tersebut atau sumber bacaan yang dimiliki penerjemah yang digunakannya. Para mufasir yang berbahasa Arab pun ternyata banyak sekali yang berbeda dalam menerjemahkan Nasi'ati Ghorqa itu. Namanya kita lihat dengan jelas kalimat nazi'at itu oleh Al-Maroghi dalam tafsir kalimatnya, an-nazi'at ay al-kawakib al-jariyat ala nidomin mu'ayyan fi siraha kasyams wal qamar yuqalu naza'at al-khoil ida jarot. Nazi'at dia terjemahkan kawakib, bintang yang berjalan atau yang beredar dengan cepat dalam tempat peredaran yang tertentu. Kasyams seperti matahari, komar, bulan. Bahkan yukolu disebut juga kuda yang lari itu juga nasihat. Kemudian Muhammad Mahmud Hijazi dalam At-Tafsir Al-Wadi, An-Nazi'at itu al-kawakib al-jariyah ala dinomin khos. Bintang yang berjalan dalam aturan tertentu. Wakila, tapi dia kutip juga ya. Al-malaikatul lati tanzi'un nufus. Atukhrijuha minal abdan. Malaikat yang mencabut nufus, nyawa. Minal abdan. Kemudian Al-Qasimi, Hasan Basri, Qatadah mengartikannya dengan al-kawakib. Nujum atau bintang-bintang yang beredar dengan cepat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan Wahbah Al-Juhaili, ini Profesor Doktor Universitas di Yordania, kemudian As-Sobuni, As-Syaukani, menafsirkannya dengan malaikat-malaikat mencabut nyawa. Nah, beda lagi dengan Al-Jazairi. Nah, ini kan orang Saudi, Al-Jazairi. An-Nasihat itu al-malaikah yang mencabut nyawa dengan keras bagi orang yang jahat dan kufar ketika mati. Beda lagi dengan Al-Qasimi yang menafsirkan ayat ini dengan pasukan perang yang menerjang musuh. Nazi'at itu pasukan perang yang menerjang musuh. Walaupun dia mengakui menafsirkan dengan bintang-bintang juga di dalam di tempat yang lain. Jadi dengan perbedaan penafsiran atau terjemah tersebut muncul pertanyaan tentang makna yang manakah yang benar. Jika sumpah Allah Subhanahu wa taala pada ayat pertama itu diartikan dengan malaikat pencabut nyawa, maka ketika membaca surat ini seperti dalam sholat kan kita ingat terjemah itu, maka kita akan ingat pada kematian karena demi malaikat pencabut nyawa. Sedangkan jika sumpah Allah itu dengan benda angkasa, maka kita tertarik untuk ingat pada fenomena alam semesta, alam makro, dan tentu saja mendorong kita ingat kepada kehidupan. Dan ditinjau dari sudut filsafat ilmu kan menunjukkan adanya dua pandangan ulama mufassir antara nazi'at sebagai alam fisika dan nazi'at alam metafisika atau alam gaib, ada juga alam lahir, alam ruhani dan alam jasmani. Nah, perbedaan penafsiran semacam ini sangat dimungkinkan karena perkataan an-nazi'at di ayat itu kan sifat ya, bukan benda, bukan subjek, sifat. Perkataan nazi'at itu berasal dari kata naza'a yang terkadang artinya kan berlepas diri atau kadang berselisih, fa in tanaza'tum.
syai'in, kadang-kadang mencabut, dan bisa juga dipahami yang lain. Nah, persoalannya apa yang dimaksud dengan ayat tersebut? Apakah yang pergi itu malaikat, benda angkasa, pasukan, yang nasihat itu, ataukah yang lain? Inilah salah satu bukti bahwa makna ayat itu sangat misteri. Ada ya, ada yang misteri. Atau juga bisa dikatakan bahwa makna ayat ini dibolehkan untuk dihayati dari berbagai segi. Perlu diketahui bahwa nasihat itu kan bentuknya isim fa'il, atau bentuk kata yang menyifati pelaku. Di kalimat ini menggunakan sifat melakukannya. Apakah benda angkasa, seperti planet, bintang, atau para malaikat yang alam gaib, yang mencabut nyawa. Makanya kita ikuti teruslah tadabbur ayat itu ya, penting ini. Dan perkataan gorko itu kan mengandung arti perjalanan yang cepat untuk mencapai tujuan, atau peredaran yang ditempuh secara teratur, sehingga mulai dari timur bisa mengarunginya hingga ke arah barat. Yang kata Al-Qurtubi, yang wafat 671 Hijriah, itu mengutip berbagai pendapat Al-Qurtubi itu. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama katanya dengan makhluknya berupa malaikat. Orang kafir nyawa dicabut dengan keras. Kemudian nasihat itu adalah malaikat pencabut nyawa dengan keras. Kemudian makna yang kedua, benda langit, seperti bintang-bintang planet, yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam tempat peredarannya. Ada juga yang mengartikan kuda. Nih, Al-Qurtubi ya. Kuda yang lari kencang, cepat larinya di dalam peperangan. Dan ini pendapat ini bersanadkan kepada Hasan dan Qatadah. Bisa juga dipahami sebagai pemain panah yang melepaskan mata panahnya dengan cepat. Ini bersanadkan kepada Atok dan Ikrimah. Di pemahaman berbeda dimungkinkan karena kalimat ini seperti tadi saya katakan tidak menyebutkan subjek ataupun makhluk atau oknumnya, tapi sifatnya. Jadi dengan perbedaan terjemah tadi, maka akan timbul perbedaan pula dalam memahami ayat-ayat berikutnya. Ayat 2 sampai 5 itu akan berbeda paham. Ya, kita teruskanlah tadabbur ayatnya. Untuk kajian atau bukan kajian lah, pokoknya contoh terjemah yang berbeda dalam surat An-Naji'at ayat pertama saya anggap cukup. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.